Fakta sejarah wilayah Ciracas pada masa era kolonial. Masa VOC, wilayah Ciracas masih berupa pedesaan dengan lahan pertanian dan perkebunan. Wilayah ini terletak di pinggiran Batavia dan menjadi jalur penting bagi perdagangan serta pengangkutan hasil bumi, seperti kopi dan tebu ke pusat kota. Masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada awal abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda mulai mengembangkan sistem tanam paksa, kultur stelsel, yang berdampak pada pertanian di wilayah sekitar Ciracas. Ciracas juga menjadi bagian dari sistem administratif Meester Cornelis, sekarang Jatinegara, yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan wilayah timur. Batavia. Wilayah ini banyak dihuni oleh pekerja perkebunan dan petani yang bekerja di lahan-lahan yang dikuasai oleh tuan tanah Belanda dan elit pribumi. Melansir buku berjudul 212, Asal-Usul Jakarta Tempo Duelo, karya Zainuddin HM. Nama Ciracas ini berasal dari nama sungai kecil yang terdapat pada daerah tersebut di masa lalu. Nama Ciracas diambil dari salah satu nama anak Kali Cipinang, yakni Kali Ciracas. Pada Hindia Belanda, daerah Ciracas menjadi bagian administratif dari Meester Cornelis. Pada 1950-an, Ciracas pernah menjadi bagian dari Kabupaten Jatinegara, lalu Gawedanan Keramat Jati. Di kehidupan masyarakat Ciracas, ada cerita rakyat yang terkenal. Cerita rakyat tersebut mengisahkan tentang Mak Kopi. Mak Kopi adalah seorang perempuan berdarah Cina. Ia menikah dengan pria Betawi keturunan Demak. Ketika hamil, ia suka sekali minum kopi. Bahkan, kopi menjadi minuman utamanya. Oleh karena itu ia kemudian dijuluki sebagai Mak Kopi. Konon katanya, Mak Kopi bisa hidup hingga 150 tahun. Satu kampung rambutan. Wilayah ini diberi nama Kampung Rambutan lantaran banyaknya pohon rambutan yang tumbuh di kawasan tersebut pada awal abad ke-19. Dulu, pohon bernama ilmiah Nephelium lapaceum itu tumbuh di kebun-kebun dan halaman rumah penduduk, yang kebanyakan beretnis Betawi. Selain itu, terdapat pula kebun rambutan di sekitar jalan yang kini disebut Jalan Letjen TB Simatupang. Ketika sedang musim panen, buah rambutan melimpah ruah. Rambutan yang jumlahnya banyak tersebut lantas dijual ke pasar yang tempatnya tidak begitu jauh. Karena menghasilkan dan memasok banyak buah rambutan, akhirnya wilayah itu dikenal dengan nama Kampung Rambutan. Sejarah berdirinya Terminal Kampung Rambutan dilansir dari Dinas Kebudayaan Jakarta. Terminal ini dibangun sekitar tahun 1942. Dalam proses pembangunannya memakan waktu hingga 10 tahun. Sesuai dengan namanya, lahan di terminal ini awalnya kebun pohon rambutan. Bahkan setiap rumah orang Betawi hampir dipastikan memiliki pohon rambutan. Saking melimpahnya, buah tersebut dijual ke pasar-pasar buah atau dikirim ke desa-desa lainnya. Kembali lagi ke Terminal Kampung Rambutan, Gubernur DKI Jakarta Wiyogo Atmodarminto saat itu meresmikan Terminal Kampung Rambutan sebagai pengganti terminal bus antar kota di Cililitan. Saat itu, terminal di Cililitan mulai padat oleh pengguna moda, bus antar kota dalam provinsi. Namun, tak lama terminal itu diubah menjadi sebuah bangunan pusat perbelanjaan yang sekarang adalah PGC. 2. Kelurahan Susukan. Kelurahan Susukan yang kini menjadi bagian dari Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, memiliki sejarah yang terkait dengan masa kolonial Belanda. Pada masa itu, Susukan merupakan salah satu yang termasuk dalam tanah partikelir, Tanjung Oost. Menurut sensus penduduk yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1857, wilayah Tanjung Oost, yang terdiri dari orang Eropa, Tionghoa, dan pribumi. Namun, data tersebut tidak merinci jumlah penduduk di setiap kampung secara spesifik. Diperkirakan, populasi kampung Susukan pada saat itu hanya berjumlah puluhan, dengan rumah-rumah yang tersebar dan dikelilingi oleh perkebunan serta hutan yang belum tergarap. Dalam peta Garnizoenskaart Batavia en Omstreken dari era kolonial, terdapat 2 lokasi yang disebut sebagai Kampung Susukan, yang menunjukkan adanya penyebaran penduduk di sepanjang saluran irigasi. Hal ini
mungkin terkait dengan kebutuhan tenaga kerja untuk pengontrolan dan pemeliharaan saluran irigasi tersebut. Setelah kemerdekaan Indonesia, Susukan mengalami berbagai perubahan administratif. Pada masa Hindia Belanda, daerah Ciracas, termasuk Susukan, merupakan bagian administratif dari wilayah Meester Cornelis. Kemudian, wilayah ini menjadi bagian dari Kabupaten Jatinegara dan selanjutnya Kawedanan Kramat Jati pada tahun 1950-an. Kini, Susukan menjadi salah satu kelurahan di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. 3. Kelurahan Kelapa Dua Wetan. Kelapa Dua Wetan adalah sebuah kelurahan di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, yang memiliki sejarah panjang sejak era kolonial Belanda. Pada masa kolonial abad ke-17, daerah ini dikenal dengan nama Kampung Kalapa, Doea atau Kelapa Doea. Dalam peta tahun 1806, Kelapa Doewa merupakan bagian dari Cibubur. Tidak diketahui secara pasti kapan kampung ini menjadi tanah partikelir dan terpisah. Namun pemilik pertamanya adalah Erven van Riemsdyk. Dalam beberapa catatan, Kelapa Doewa dikelompokkan ke dalam tanah partikelir Tanjung Oost, yang berarti pernah menjadi bagian dari tanah partikelir tersebut. Sebagai tanah partikelir, Kelapa Doewa relatif tidak banyak berpindah tangan. Setelah mengambil alih Tanjung Oost, DC. Ament juga membeli Kelapa Doewa dan Condet of Landlust sebelum memasuki abad ke-20 dan mempertahankan kepemilikannya hingga tahun 1929. Meskipun memiliki sejarah panjang, tidak banyak informasi yang tersedia mengenai asal-usul nama Kelapa Dua. Arsip VOC dan Hindia Belanda tidak mencatat pembentukan tanah partikelir Kelapa Doewa terjadi karena adanya pohon kelapa bercabang dua yang menjadi identitas tanah itu. Oleh karena itu, nama Kelapa Dua mungkin hanya sekadar nama tanpa kisah khusus yang menyertainya. Namun, di masa lalu, di Kelapa Dua pernah tumbuh pohon kelapa yang bercabang atau berbatang dua. Sebuah fenomena alam yang unik. Keunikan pohon kelapa ini menjadi daya tarik tersendiri bagi warga setempat, bahkan menjadikannya sebagai tontonan favorit banyak orang. Wisatawan dari berbagai tempat pun berdatangan hanya untuk melihat pohon kelapa bercabang dua ini. Meskipun menjadi daya tarik utama, khawatir akan kemungkinan pengkultusan atau pengeramatan terhadap pohon tersebut membuat sejumlah tokoh setempat memutuskan langkah tegas, yakni menebang pohon kelapa unik tersebut. Tindakan penebangan ini, yang awalnya mungkin dianggap kontroversial, ternyata diambil dengan pertimbangan bijak. Para tokoh setempat menyadari bahwa membiarkan pohon kelapa tersebut tetap berdiri dapat membawa risiko bagi keberagaman dan keharmonisan masyarakat. Agar kenangan terhadap pohon kelapa unik ini tetap hidup, kawasan tersebut pun diberi nama Kelapa Dua. 4. Kelurahan Cibubur. Kelurahan Cibubur merupakan salah satu kelurahan cukup populer di Jakarta Timur. Wilayah ini merupakan satu dari 5 kelurahan yang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Ciracas. Wilayah ini juga berada di persimpangan 4 wilayah, sekaligus yakni Jakarta Timur, Bekasi, Bogor, dan Depok. Dalam 212 asal-usul Jakarta Tempo Doloe Karta Zainuddin HM, penamaan Cibubur berasal dari 2 kata yaitu ci dan bubur. Adapun ci memiliki arti aliran air atau kali, sedangkan bubur berarti nasi yang dimasak menjadi sangat lembek. Karena sungai di lokasi itu memiliki air keruh yang penuh lumpur dan menyerupai bubur, maka orang-orang di sekitarnya menyebut kawasan tersebut menjadi Cibubur. Bumi Perkemahan. Nama lengkap Bumi Perkemahan ini adalah Bumi Perkemahan dan Graha, Wisata, Buperta, Wiladatika, Cibubur. Wilayah seluas 210 hektar di Jakarta Timur ini sebelumnya adalah lahan perkebunan karet. Pada awal 1970-an, Ibu Tien Soeharto mengusulkan lahan ini menjadi bumi perkemahan bagi anggota pramuka di tanah air. Di dalamnya terdapat Danau Situbaru. Kuartir Nasional kemudian menyelenggarakan Jambore Nasional, Jamnas, pertama di lokasi ini pada 1973. Setelah itu dibangun arboretum, taman lalu lintas, kolam renang, lapangan terbang pesawat ringan,
serta Pusat Peragaan Satuan Karya. Buperta, Cibubur akhirnya menjadi tempat berkemah dengan fasilitasnya yang terbesar di Asia Tenggara. Setelah sukses dengan Jamnas Pertemuan Pelajar Tingkat Menengah SE ASEAN Pasifik pada Jambore Pramuka Internasional pada 1973, Jamnas-Jamnas berikutnya banyak yang diadakan di Buperta Cibubur, termasuk Jambore Asia Pasifik pada 1981 dan Jambore ASEAN pada 2008. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa bantu support channel kami kitabahas.id dengan cara like, comment, dan subscribe. Apalagi yang mau kita bahas silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.